Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rejali CGP Angkatan 10 SDN Bandara Si 1 kelas 144 Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1. Wawancara kali ini untuk mengetahui bagaimana Bapak atau Ibu Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral dalam kehidupan di sekolah sehari-hari. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Jali, ada apa? Itu Bu, ini ada tugas mengenai CGP Bu. Kebetulan sekarang sudah modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan kasus dilema etika dan bujukan moral di sekolah. Saya ini ada tugas untuk wawancara sama Ibu Kepala Sekolah. Baik Pak, dengan senang hati. Gini Bu, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menimbulkan dilema etika atau bujukan moral? Itu Pak, untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral harus melibatkan pemahaman tentang perbedaan antara keduanya dan menelaah situasi secara mendalam, yang mana kalau dilema etika itu adalah sesuatu yang berbenturan antara benar dengan benar, sedangkan kalau etika moral itu antara benar dengan salah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kalau itu Pak, dalam menghadapi situasi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan di sekolah, proses pengambilan keputusan harus secara baik dan adil. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi secara jelas dan mendalam tentang situasi yang dihadapi. Hal ini meliputi pemahaman tentang nilai-nilai yang terlibat, yaitu mengenai tujuan sekolah, kebijakan yang berlaku, serta kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat sehingga keputusannya betul-betul dapat diambil tengah-tengah, dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau mengenai itu Pak, keadilan itu harus disesuaikan, yaitu mencakup nilai-nilai. Saya lihat seperti apa keadilan, kesetaraannya, tanggung jawab, kesejahteraan siswa itu bagaimana dan sebagainya. Jadi harus meliputi semua aspek, dan selanjutnya dievaluasi setiap keputusan itu yang paling baik yang dapat diterima, yang saya tertarik di awal tadi, dampaknya dan konsekuensinya itu bagaimana yang mungkin timbul dari pilihan-pilihan yang diambil itu yang berdampak paling manfaat dan sedikit sekali yang menimbulkan masalah. Seperti itu dalam mengambil keputusan di antara berbagai pilihan itu tadi, yaitu tentu saja saya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan paling minim dan manfaat yang diambil yang terbesar. Sekarang yang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah yaitu memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral yang terlibat dalam dilema etika tersebut. Sangat penting untuk menganalisa situasi dilema ketika secara menyeluruh
termasuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan. Misalnya pilihan A, nanti konsekuensinya apa? Kalau pilihan B, dampak dan konsekuensinya apa? Nah, dari berbagai itu tadi, nilai moral yang diambil keputusan adalah yang terbaik untuk semua pihak, dapat diterima oleh semua pihak, agar kita dapat nanti pemahaman terhadap kasus-kasus itu dapat menerima secara mendalam dengan dilema yang dihadapi. Demikian, Pak. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang selama ini dihadapi yaitu ada konflik nilai, yang mana kita harus benar-benar mendalami mana nilai yang lebih penting, Pak. Sulitnya memprediksi jangka panjang mengenai keputusan yang dibuat nanti akan berdampak seperti apa. Kemudian juga mempertimbangkan semua pihak yang terlibat pada kasus yang terjadi, misalnya tekanan dari luar, keterbatasan informasi mengenai kasus, dan pemahaman mengenai cara menangani kasus, dan juga kesibukan kerja sehingga mampu untuk fokus dan memikirkan atau memecahkan kasus itu yang terjadi. Dan semua itu menjadi tantangan bagi saya sebagai pimpinan. Misalnya, Pak, waktu itu untuk penambahan kuota WiFi, sedangkan untuk digitalisasi sekolah itu kan membutuhkan kuota yang besar, sedangkan keuangan sekolah terbatas. Ini merupakan dilema. Untuk mendapatkan anggaran itu tidak mudah. Nah, sehingga saya mengambil keputusan antara dana yang tersedia dari BOS misalnya, ataupun minta bantuan dari paguyuban. Nah, itu kemudian saya musyawarahkan dan saya mengambil keputusan yang terbaik di antara beberapa pilihan, sehingga akhirnya WiFi bisa terpasang, dapat digunakan oleh baik guru maupun murid saat pembelajaran. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedurnya seperti apa yang ada jalan? Biasanya saya selesaikan secara langsung, meskipun itu tidak mudah, karena saya harus berkolaborasi dengan banyak pihak, menimbang banyak hal sampai bisa membuat keputusan. Tetapi kalau ditunda-tunda, setiap ada dilema ditunda-tunda, itu pun juga berakibat tidak baik, bahkan mungkin dilemanya akan semakin melebar. Sehingga saya tetap prioritaskan setiap ada dilema itu secepat mungkin, tetapi tetap dengan mengedepankan kolaborasi dan masukan dari banyak pihak. Nah, untuk jadwal kiranya tidak dapat, kita lihat saja di mana kasus yang terpenting, kemudian saya berdiskusi dengan dewan guru, dengan komite, maupun dengan masyarakat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang paling utama yang saya lakukan adalah pertama meminta pendapat dari rekan-rekan sejawat. Yang kedua yaitu masukan atau pendapat dari komite dan juga paguyuban, itu yang menjadi partner saya di sekolah, yang menjadi mitra saya. Bisa juga dengan ini siswa-siswa yang menjadi duta-duta di setiap kelasnya yang terpilih, bisa juga siswa juga menjadi masukan bagi saya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Pelajaran yang paling penting adalah bahwa sebagai pemimpin itu harus mampu melihat jauh ke depan
dengan melihat segala risikonya, karena keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu berdampak luas, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lembaga dan juga bagi kredibilitas guru-guru semuanya. Sehingga dengan melihat dampaknya ke depan, melihat segala risiko sebab akibat yang akan saya ambil dari keputusan itu, nantinya agar semua keputusan yang diambil itu dapat berdampak baik, dapat berdampak memberi manfaat yang baik bagi saya sendiri maupun lembaga. Alhamdulillah Bu, ini sudah selesai dari pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Saya izin pamit. Terima kasih. Sama-sama Pak Jali, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Jali, monggo. Itu Pak, saya sebagai CGP kebetulan sekarang sudah masuk modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan dan kasus dilema etika dan bujukan moral di sekolah. Saya ada tugas untuk wawancara sama Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Pak Jali. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik untuk Pak Jali sebagai CGP. Tentang masalah kasus-kasus yang dihadapi, yang pernah saya hadapi, dilema etika atau bujukan moral itu gini. Selama ini dalam menginvestigasi kasus yang ada di sekolah, yang pertama harus dibedakan terlebih dahulu apakah itu masuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Jika benar lawan benar itu termasuk dilema etika. Seperti contoh, ada seorang guru mengikuti pelatihan seperti Bu Irfan misalnya, ya misalnya juga CGP. Di sisi lain guru tersebut harus mengajar di kelas, sedangkan jadwal CGP dengan tugas mengajar bebarengan, maka yang harus diutamakan ini kan lawannya juga sama-sama benar. Coba pilih mana Pak Jali yang dipilih antara pembelajaran mengajar berbarengan dengan CGP yang tugas-tugasnya itu. Kalau saya yang milih yang jadi gurunya Pak. Pertanyaan yang kedua Pak ya. Kalau nanti saya terpilih mengajar bukan Pak ini. Kalau nanti ada suatu dilema yang benar butuh penelitian, pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Nah, bagaimana caranya untuk mengambil keputusannya? Kalau dalam kasus tersebut kan sama-sama benar, ini kan suatu dilema juga, ya. Ketelitian dan pemahaman yang mendalam, perlu adanya ketelitian dan pemahaman yang mendalam karena keduanya sangat penting. Pengajar juga penting, CGP-nya juga penting untuk diri sendiri. Ujungnya akan berdampak pada murid nanti yang jadi dampaknya. Tapi untuk kedepannya, sedangkan bujukan moral itu antara benar lawan salah dan keputusan yang diambil pun harus yang benar. Karena akan mudah dan kuat untuk dipertanggungjawabkan. Gitu. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bapak yang bisa lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa bisa kita lakukan selama ini sebagai misalnya kepala sekolah. Yang pertama harus mengidentifikasi masalah dulu.
Kemudian mengumpulkan informasi, apakah itu informasi dari guru yang lain atau dari mungkin dari yang lain, menentukan kriteria dan atau faktor-faktor yang akan digunakan untuk mengevaluasi keputusan. Jadi sebelum menentukan itu kita mengevaluasi dulu keputusannya, gitu, Pak. dan harus mencakup nilai-nilai kebijakan dan kepentingan yang relevan. Itu yang penting sekali. Kemudian penting juga berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lain seperti guru senior dan lain-lain, itu perlu juga jadi seperti itu. Itu. Iya. Nah, sekarang yang selanjutnya itu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif adalah harus mempertimbangkan kepentingan murid dulu, ya, karena murid dikedepankan. Kemudian harus menimbang mana yang lebih baik atau mana yang lebih banyak manfaatnya, meski antara benar lawan benar, manfaat mana. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tentang dalam tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangan itu memang ada, tantangan untuk kasus-kasus dilema etika itu. Ya, itu berbenturan nilai, yang mana kita harus benar-benar mengalami mana nilai yang lebih penting, sulit memprediksi jangka panjang mengenai keputusan yang dibuat, kemudian mempertimbangkan semua pihak yang terlibat pada kasus yang terjadi, tekanan diri dari luar, keterbatasan informasi mengenai kasus dan pemahaman tentang cara menangani kasus, dan kesibukan kerja sehingga tidak mampu untuk fokus dalam memikirkan atau memecahkan kasus yang terjadi. Itu yang selama ini tantangannya. Nah, sekarang gini, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada waktu itu? Masalah jadwal itu tidak memiliki jadwalan, karena masalah itu akan langsung terjadi. Saya putuskan di tempat jika masalah tersebut tergolong ringan. Ringan itu langsung di tempat. Namun jika masalah tersebut berat, menyangkut kelompok, itu harus dipikir dengan cermat dan matang. Prosedurnya harus menguji kasus tersebut dengan kaidah-kaidah pengambilan keputusan. Kalau begitu Pak, kalau tidak ada jadwal, masalah akan langsung diputuskan di tempat tersebut, tergolong ringan besarnya tadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Iya, ada. Dalam mengambil keputusan, yang paling utama saya lakukan adalah meminta pendapat dari rekan-rekan guru, khususnya guru senior, ya, guru senior, guru yang kiranya itu sudah bertahun-tahun ada di sekolah itu, termasuk dari humas, termasuk dari komite dan lain-lain. Bahkan komite harus memintakan pendapat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selama ini semua dari hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, untuk mengambil keputusan, pengalaman saya yang pertama adalah pelajarannya adalah dalam mengambil keputusan itu kita harus memahami kaidah, norma, moral, pemahaman yang mendalam, dan kasus harus mempertimbangkan baik buruknya. Jangan asal memutuskan suatu masalah tadi. Dapat nih, alhamdulillah wawancara sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang telah di
untuk saya untuk wawancara kepada Bapak. Sudah terima kasih, saya mau pamit. Ya, sama-sama Pak Arif Ghazali, mudah-mudahan selalu berjuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.